Yang pertama kita cerita tentang Indonesia keturunan Cina gitu kan. Bahkan ada teorinya tengkorak yang ditemukan di Yunan itu ternyata melahirkan nenek moyang Indonesia. Tapi dari penelitian di Jerman itu tengkorak Mojokertoensis itu jauh lebih tua dari tengkorak Yunan. Cheng Ho itu admiral yang datang ke daerah Melayu, Melaka dan Indonesia itu dalam rangka mencari kapal-kapal dagang Cina yang tenggelam. Oh, itu. Dia datang ke sini buat cari-cari nih kapal-kapal dagang Cina yang tenggelam. Itu. Saya tidak tahu kalau ada keterangan dia penyebar Islam ya kan, karena dia tidak menetap di sini. Kesatu, untuk menyebarkan Islam kan mesti ada pemahaman agama yang pemahaman bahasa yang sama. Kita misalkan bagaimana orang Arab nyebarin Islam kan gitu ya. Kalau orang Cina dibilang kagak bisa bahasa Indonesia kok nyebarin Islam kan gitu. Orang Arab itu dia singgah Maladewa dulu. Itu berbahasa Melayu sebagiannya. Lalu dia setelah itu dia ke Malabar. Seperti Babi udah ceritain di YouTube lain. Itu juga belajar Melayu. Lalu masuk lagi ke Cochin Cina di Indochina ya kan. Bertemu dengan orang Champa udah Melayu. Masuk Kedah dulu juga ada orang Melayu. Kalau Cheng Ho ini kan dia emang berputar-putar saja. Bahasa Melayunya kapan dia dapat? Kembali lagi kepada Cheng Ho ya kan. Ya dia terkenal karena dia admiral. Dia itu 1401 bertugas. 9 kali dia beredar di Laut Jawa sampai dengan daerah Indonesia Timur, lalu Selat Malaka. Dia beredar terus. Cheng Ho. Jadi bukan sebagai penyebar agama. Enggak, Be? Enggak. Ya, tapi sampai ada dibuat patung Cheng Ho itu, Be. apa maksudnya itu, Be? Apakah sejarah Cheng Ho itu sangat melekat dengan kebudayaan Indonesia? Dulu biasa-biasa aja. Saya nggak punya catatan dia itu di Jakarta membekas di sini, nggak ada. Nggak ada, Be? Nggak ada. Nggak ada. Lebih terkenal Nona Bong dari dia. Generasi di atas saya tahu Nona Bong siapa. Tapi ditanya Cheng Ho dia nggak tahu. Nggak tahu, Be? Nggak tahu. Baru-baru ini aja Cheng Ho punya baru kata-kata ini lagi. aja, iya. Gitu. Generasi di atas saya ya. Nggak kenal kakek saya juga nggak pernah cerita Cheng Ho. Jadi ini kita dudukkan lagi apa yang sering dipercaya atau diedarkan, disebarkan dalam buku-buku sejarah bahwa yang datang ke Indonesia adalah orang Cina, benar. Tapi begitulah datangnya dia. Dia tidak ada yang bercampur atau mencampuri power system di Indonesia. Tidak ada yang melekat dengan power system. Nggak ada, membuat power system. Nggak ada, karena itu Islam semua. Di mana kecuali Belambangan, Kediri berlanjut dengan apa itu Singosari. Kalau bangsa Arab ada, Be, ya. Bangsa Arab di masuk ke situ. Kalau mereka nggak ada. Lalu dia hanya berdagang gitu aja, Be. Bekerja dan berdagang. Kepada para pengajar sejarah atau sejarawan ya kan. Itu supaya lebih menggunakan parameter timeline, parameter ekonomi dalam mendudukan sejarah itu. Iya. Jadi jangan asal-asalan aja. Orang Mongol ada datang kemari, tapi dia untuk memberi pelajaran kepada Singasari. Ya kan, setelah itu dia balik lagi. Jadi nggak ada orang Mongol bergentayangan ke sana kemari gitu. Kalau mengenai sipit kan bukan mutlak milik orang Cina. Orang-orang Maya, Inka juga banyak yang sipit. Tapi ada yang bilang katanya kayak Babe ini Betawi ada keturunan Cina. Nggak ada. Kita nggak ada yang kawin sama orang Cina. Nggak sering. Dan maksudnya dari garis sebelumnya nggak ada cerita itu. Native, Be? Native. Nggak ada cerita itu. Iya. Walaupun secara fisiknya juga ada sipit-sipitnya, Babe, gitu tapi kan kalau kita lihat kan sipit tadi saya katakan bukan cuma punya orang Cina. Iya. Masa sipit punya lo doang kan? Betawi boleh juga orang sipit itu, Be, ya. Nah, terus gini, Be. Jadi tadi Babe bilang Cina tidak ada hubungannya dengan tidak masuk ke dalam suatu power system dimanapun ada di Indonesia. Jadi dia biasanya mungkin berdampingan kali, Be, ya. Iya, itu kapan? Maksudnya berdampingan itu mungkin dia berdagang gitu. Dia berdagang saja, tapi dia hubungan saklek lugas dengan power system. Power system juga memperlakukan mereka dengan lugas. Perlakuan lugas kayak gimana, Mas, Be? Iya, saya tidak mau memperlihatkan litografi yang saya punya bagaimana Shah Bandar memperlakukan pedagang Cina. Saya tidak mau perlihatkan itu. Jadi saklek dan agak sedikit tidak etis memperlakukan orang Cina. Shah Bandar ya. Dari banda-banda zona-zona ekonomi itu di Jakarta. Iya, yang saya tahu Jakarta, litografi yang saya punya. Jadi dia mendekat kekuasaan gitu kayak di zaman modern gitu ya. Nggak ada. Zaman modern? Nggak ada. Iya. Nggak ada. Kalau dulu nggak ada yang mendekat ke kerajaan. Datang ya memang sebagai kelana. Datang diterima sebagai kelana. Lalu dia membuat laporan gitu. Iya. Jadi teman-teman inilah beberapa titik-titik sejarah yang perlu juga kita pelajari mengenai sejarah datangnya bangsa Cina ke Indonesia dan bagaimana hubungan bangsa Cina itu terhadap bangsa natif di Indonesia. Jadi tadi Babe bilang ada juga beberapa litografinya yang Babe baca dan Babe lihat. Tapi Babe nggak mau sampein itu. Gini kok, ada sedikit aja ya yang kadang-kadang orang mempelajari linguistik Betawi ya, lalu langsung aja ini dari Cina, ya misalnya lu, gua. Enggak. Itu bukan Cina tuh, Be? Oh bukan, Be? Bukan. Lo orang gitu-gitu? Bukan, dia yang memakai bahasa kami. Li Jinping kan nggak lu-luan,
Ya kan? Yang Itu duluan Indonesia gua sini. itu adalah dari Inka. Bahasa orang Inka, Guantanamera kita sudah cerita Iya, itu. iya, iya, iya. Orang Tanah Bukan Merah. pengaruh Cina itu, Be? Tidak Lo, ada, gua, tidak gitu. ada. Oke. Itu udah lebih dulu, kata ganti lebih dulu dari kedatangan Cina. Iya, Kemudian elu itu menyambut. Kita berkata kepada orang kedua, bersikap kepada orang kedua, orang bilang dielu-elukan. Gitu. Oh, oke. Kalau tapi Betawi kan ngomongnya aneh, aye Itu gitu. kemariin. Oh, kemariin. Oh, Iya. lebih duluan lo gue. Lebih dulu, saya lebih dulu, Oke. lalu lu gue, Oke. lalu yang aneh ente itu kemariin. Oke, tapi itu Betawi, Betawi. bukan pengaruh Arab. Ya, karena banyak orang Arab di kampung-kampung. Kalau itu benar ya, pengaruh Arab ya, karena ada anak Ah, ente. iya. Kalau yang lebih kuno lagi, apa namanya, ada peringkat. Kalau kita sama yang lebih tua kan kita menyebut nama sendiri, gitu. Nggak pakai kata ganti. Itu di rata-rata Melayu begitu ya? Iya. Melayu begitu ya. Iya. Nggak cuma Betawi. Jadi, tapi lo gue itu ternyata bukan bahasa dari turunan Cina ya? Bukan, banyak orang yang kepengen disebut ahli Betawi, Iya. dia ngarang-ngarang. Oh. Seperti dia bilang, Pengen disebut ahli Betawi. iya gelodok, katanya itu dari grojok-grojok. Iya. Saya bilang kagak, itu kan Bukit Tambora yang Oke. dipapas oleh Belanda. Iya, iya, Itu iya. orang Minang bilang galodo. Galodo, oke. Batu yang bergulir dari bukit. Jadi ini yang harus dibereskan, bahwa yang penting tidak ada toponim itu yang berasal dari onomatope, dari tiruan bunyi. Grojok-grojok kan tiruan bunyi. Terus jadi toponim kagak ada. Toponim juga bukan ringkasan-ringkasan. Iya, iya. Ya kan sering dianggap ringkasan. Iya. Akronim. Iya. Nggak ada akronim baru zaman hip-hip, induknya hip-hip. Ya kan Nasakom gitu kan. Itu akronim namanya. Ya artinya awalnya hip-hip lah kan. Kagak ada. Jadi kita harus hati-hati di dalam menerjemah, memahami toponim karena itu ada metodologinya. Iya, iya, Nggak iya. bisa sembarangan begitu. Iya, iya, iya. Nah, itulah pandangan Babe tadi mengenai perkembangan sejarahnya bangsa Cina datang ke wilayah Indonesia. Seperti apakah itu, bahkan sampai Babe tadi menceritakan mengenai Laksamana Cheng Ho dan beberapa tokoh-tokoh Cina yang besar pada masanya pada waktu itu. Nah, teman-teman semua, yang menarik buat gue di sini, pada saat masa lalu ternyata bangsa Cina itu tidak ada yang melekat dengan kekuasaan atau tidak ada yang mau bergabung dengan power system itu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan salam Pancasila, Be. Oh, kalau Pancasila susah nih runyet begini. DPIP kan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.